Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Pada pembelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat haid dan pada saat ihtilam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fikih, ketentuan mandi wajib setelah haid, dan ketentuan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah, agar kita terbebas dari hadas besar. Simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian mandi wajib, yang kedua hukum mandi setelah haid, yang ketiga kita akan belajar tata cara mandi wajib itu bagaimana, yang keempat hikmah mandi wajib setelah haid. Kita akan belajar semuanya di video ini. Jadi setelah kita haid atau kita ihtilam, kita harus melaksanakan yang namanya mandi wajib agar kita terbebas atau kita terlepas dari hadas besar. Yang pertama, pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar seperti haid. Wanita yang sudah selesai haid diwajibkan segera untuk mandi wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah qalat, qala an-Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam, idza aqbalatil haidatu fad'i sholata, wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Aisyah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haidnya, hendaklah mandi dan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itu adalah penjelasan tentang pengertian mandi wajib. Sekarang, kita akan belajar tentang hukum mandi setelah haid. Apa itu hukumnya? Jadi, hukum mandi setelah haid adalah wajib. Darah yang dikeluarkan saat haid adalah suatu kotoran, najis, dan membuat tidak suci diri wanita. Untuk itu, wanita yang telah melewati haid, maka wajib baginya untuk bersuci dengan mandi wajib agar bisa kembali beribadah. Mandi wajib bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tata cara mandi wajib serta niatnya. Menurut para ulama, tata cara mandi wajib dibagi menjadi dua, yaitu 1. Fardu atau wajib, 2. Sunnah. Mandi wajib disyariatkan sah ada 3 hal, yakni yang pertama, berniat kepada Allah untuk menyucikan diri dari hadas besar. Berikut ini adalah niat mandi wajib setelah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Nah, ini ada yang pertama itu niat untuk haid, yang kedua niat untuk menghilangkan hadas setelah ihtilam atau mimpi basah. Niat mandi wajib setelah ihtilam atau mandi basah yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang pertama itu adalah niat mandi wajib untuk setelah haid. Yang kedua, niat mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Tata cara mandi wajib selanjutnya ialah menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata. Jadi harus diratakan ya. Ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Tidak boleh ada yang tertinggal satu helai pun. Jadi bagi kalian wanita yang memakai cincin, dilepas dulu ya agar airnya meresap.
Ini yang pertama, kalian itu membaca basmalah. Jangan lupa untuk membaca basmalah. Kedua, membaca niat yang tadi ya, yang sudah Ibu bacakan. Yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Yang keempat, mengguyurkan air dan menggosok seluruh anggota tubuh. Nah, yang ini harus merata ya, sampai sela-sela harus digosok. Yang lima, mengguyur kepala dan rambut sampai merata ke kulit kepala. Jadi kepalanya agak dipijat itu agar air meresap ke kulit kepala. Yang keenam ialah tertib atau urut. Jadi harus berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi harus berurutan ya. Tidak boleh salah. Nah, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama pengertian mandi wajib dan yang kedua tata cara mandi wajib. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang hikmah apa saja sih yang didapat setelah mandi wajib. Hikmah mandi wajib setelah haid ada banyak ya. Antara lain, yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua, haid juga menjadi tanda usia dewasa bagi perempuan, bahwa ia telah meninggalkan masa kanak-kanaknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan watak pada perempuan berupa sifat malu yang besar. Nah, berikut ini adalah perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Jadi kalian harus tahu perbedaannya ya. Nah, di sini ada perbedaan dari segi niat. Kalau mandi wajib itu perlu niat ya, harus niat. Kalau mandi sunnah itu juga harus niat. Biasanya mandi sunnah itu dilakukan sebelum sholat Jumat, itu mandi sunnah. Mandi biasa itu tidak perlu niat ya, tidak perlu memakai niat. Nah, selanjutnya mandi wajib itu perlu meratakan air ke seluruh tubuh. Begitupun dengan mandi sunnah. Tapi beda hal dengan mandi biasa, itu tidak perlu sampai rata ya. Nah, selanjutnya kalau mandi wajib itu hukumnya wajib, mandi sunnah itu hukumnya sunnah, sedangkan mandi biasa hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Nah, tujuannya yang pertama mandi wajib mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi sunnah itu mengikuti perintah Rasulullah. Sedangkan mandi biasa itu tujuannya menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh ya. Dan mandi wajib juga itu untuk menyucikan diri dari hadas besar. Sekian penjelasan dari Ibu tentang mandi wajib, hikmahnya dan tata caranya serta perbedaannya. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.